Di samping kita ini sekarang ada mobil yang bisa dikatakan mobil paling premiumnya dari Toyota, yaitu adalah Toyota Alphard. Dan kali ini kita akan ngasih tahu ke kalian 7 hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian beli Toyota Alphard 2019 tipe G generasi terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Rizky Akbar bersama Rizky. Di situ saya membahas tentang otomotif. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama tadi. Kita bahas dulu sedikit sejarah tentang Alphard ini ya. Jadi Alphard ini adalah generasi ketiga, di mana generasi pertama itu lahir di tahun 2002, generasi kedua itu akhirnya ada di 2008, dan akhirnya generasi ketiga di 2015. Dan di mobil ini juga memiliki saingan-saingan ya seperti Elgrand ya, ataupun mobil-mobil lain kayak H1 gitu ya. Yang kedua, apa sih kelebihan dari Toyota Alphard? Kelebihan utama pada Toyota Alphard ini adalah pada kenyamanan penumpang. Jadi untuk kenyamanan penumpang ini adanya tirai, lalu ada juga TV berukuran 13 inci, lalu juga ada ambient light, dan juga ada pengaturan jok yang ada heaternya, lalu juga ada sandaran kaki yang bisa diatur naik turunnya, serta juga ada fitur-fitur lainnya seperti panel-panel wood dan sunroof di bagian tengah yang besar. Lalu kelebihan berikutnya adalah power sliding door, power back door, dan desain yang sangat elegan dan premium dari Alphard ini ya, dan menandakan mobil ini adalah mobil mewah gitu. Lalu dia juga memiliki safety yang gak kalah hebatnya, ABS, airbag di berbagai sisi, dan juga departure lane, dan ada blind spot, serta fitur-fitur lainnya yang gak kalah hebatnya yang gak bisa disebutin satu persatu. Oke, yang ketiga, apa kelemahan dari Toyota Alphard ini? Mungkin yang jadi kelemahan dari Alphard ini adalah mungkin harga jualnya nanti, yang kalau kita mau jual itu akan turun drastis. Dan ini bukanlah hal baru lagi, karena memang seperti inilah mobil-mobil premium kalau kita jual lagi secara bekas ya. Beda dengan Fortuner maupun Pajero. Lalu yang berikutnya mungkin kelemahan dari mobil ini adalah karena bentuknya yang sangat panjang. Jadi mungkin bagi orang yang mau beli, mereka harus menyiapkan tempat yang cukup lapang dan cukup panjang bagi mobil ini, karena ukurannya nggak seperti mobil-mobil biasa. Selain itu, karena bentuknya yang panjang tadi, maka otomatis mobil ini memiliki radius putar yang juga sedikit kecil ya. Jadi untuk memutar mobil ini di dalam genggang sempit itu akan menjadi masalah yang cukup berarti bagi pengendara mobil ini. Oke, yang keempat, kita mau review sedikit tentang mobil ini, dan ini adalah poin penting dari mobil ini supaya kalau kalian mau beli, kalian bisa tahu fitur-fiturnya apa aja. Oke, yang pertama kita mulai dari depan ya. Dari depan grillnya ini sangat luar biasa ya. Bentuknya itu memanjang ke bawah, sehingga sebagian orang mengatakan kalau Alphard ini adalah Alphard Transformer ya, karena bentuknya itu keren ke bawah gitu. Dan untuk lampunya, dia ada di RL di bawah sini, dan ini ada proyektor dan semuanya LED. Seperti apa lampunya ketika hidup? Lihat. Nah, jadi tadi itu adalah tampilan dari lampunya yang kita bilang sangat keren. Sekarang kita ke bagian dari samping mobilnya. Oh ya, untuk lampu tadi, dia juga udah auto lamp ya. Jadi itu adalah fitur-fitur yang udah ada di Altis tahun 2004. Jadi itu udah bukan fitur istimewa lagi. Dan juga untuk wipernya dia juga udah otomatis gitu. Sekarang kita ke bagian samping yuk. Nah, untuk bagian samping, ini adalah salah satu ciri khas dari Alphard, yaitu panjang dan juga lebar. Jadi Alphard ini yang generasi ketiga ini, dia memiliki identitas bentuk yang melengkung seperti ini ya, dan juga bentuk lampu yang kayak gini ya. Jadi dia kayak ada bolongan di situ. Mobil ini menggunakan fitur Smart Entry, tapi nggak seperti ini lagi Smart Entry-nya, tapi dia model kayak gini. Jadi kamu tinggal tekan di sini ya, maka otomatis spion akan melipat, auto folding. Dan ini memang bukan teknologi baru, tapi bentuk yang seperti ini itu model baru ya, keren. Jadi ini tadi Smart Entry yang model lama ya. Nah, ini adalah pintunya menggunakan pintu sliding door ya. Nah, sekarang kita berada di baris kedua langsung ya. Kenapa nggak baris pertama? Karena Alphard ini sangat nyaman untuk menjadi penumpang, bukan sebagai pengemudi. Jadi kita langsung coba di baris kedua ya. Oke. Nah ini ada fitur di sini ya. Dan ini ketika ditekan, maka dia akan naik sandaran kakinya ya. Nah, jadi itu sangat mewah ya. Lalu bisa diturunin juga. Nah, lalu dia joknya udah jok kulit ya, dan di sini ada panel-panel wood. Dan untuk penumpang, dia sudah dikasih TV di bagian sini. Jadi kalau kalian mau nonton TV ataupun DVD atau apapun, ini udah ada di bagian sini. Jadi dia udah sangat keren gitu. Ditambah lagi, dia sekarang udah ada sunroof di bagian atas gitu. Jadi kalau kalian mau buka, kalian tinggal tekan dari sini untuk buka sunroofnya. Lihat nih. Lihat.
Dan kita benar-benar ngerasa kayak bos di mobil ini ya. Ini mobilnya benar-benar luxury, benar-benar keren dan mewah. Nah, kalau seandainya ini di posisi malam hari ya, kalian pengen suasana yang berbeda, maka di sini juga ada tombol ya, yang namanya color ya. Itu bisa mengatur warna-warna dari lampu di sini. Kita coba ya. Kita tutup dulu ya. Kalian lihat di sini ada lampu ya. Ini bisa lihat. Dia bisa ganti jadi merah, pink, ungu. Pokoknya dia bisa berganti warna. Dan ini bisa membuat suasana di kabin itu terasa berbeda gitu ya. Dan kalau seandainya lampu ini kurang, kalian bisa tambahkan lampu di sini juga, yang bisa menambah kesannya semakin hangat gitu ya. Ini bisa semakin hangat menambah kesan. Jadi ini benar-benar kabin gaya pesawat gitu. Luar biasa. Dan untuk bagian AC juga bisa diatur dari bagian sini. Jadi kalau kalian mau AC, bisa tekan di sini ya untuk suhunya. Di sini bisa diatur semua. Dan di sini ada pegangan hand grip. Mungkin fungsinya untuk turun ke bawah ya dari mobil ini. Lalu di sini ada tempat penyimpanan sedikit ya. Nah, jadi kalau kita sebagai penumpang di Alphard ini, kita bisa bilang mobil ini benar-benar cocok buat orang yang menjadikan mobil ini sebagai kenyamanan untuk penumpangnya. Dia bukan diprioritaskan untuk sebagai pengemudi. Nah, gimana sekarang kalau seandainya kita jadi pengemudi mobil Alphard ya? Oke, kita mulai dulu dari pintunya. Ini fiturnya kan sangat banyak ya. Nah, untuk di pintunya sendiri, ini kalian ada lihat di bagian sini. Ini bacaannya set. Ini artinya adalah memori. Jadi setiap orang mungkin punya settingan bangku yang berbeda. Jadi dia punya 3 settingan bangku. Jadi mungkin ini settingan untuk kalian, atau untuk orang tua, atau untuk istri. Jadi siapa yang mengemudikan nggak perlu atur-atur lagi, tinggal tekan yang mana, maka dia akan langsung menuju settingan yang kalian mau. Nah, di bagian sini untuk menghidupkan mesin, seperti biasa dia menggunakan fitur start stop engine ya. Dan dia juga udah menggunakan fitur cruise control di bagian sini. Nah, sementara untuk mengatur bangku, ini bisa dari sini ya, elektrik dan juga sandarannya, reclining gitu. Sekarang kita ke bagian konsol tengah. Fitur berikutnya yang mau kita jelasin adalah mobil ini dia udah ada audio steering switch yang fungsinya untuk mengatur MID, speedometer, dan juga untuk mengatur audio di sebelah sini. Tapi sayangnya di fitur sini ini belum ada untuk teleponi ya. Jadi untuk jawab telepon itu belum ada gitu. Itu aja yang disayangin. Dan ini adalah tampilan dari speedometer Alphard 2019 ini ya. Kita coba untuk startup mesinnya. Lalu untuk bagian head unitnya udah sangat besar. Ini kalau nggak salah ukurannya sekitar 8 inch ya. Lalu di sini AC-nya udah menggunakan dual zone seperti mobil-mobil premium pada umumnya. Nah, untuk bagian sini rem ya, dia ada rem parkir. Rem parkirnya itu berupa tombol ya. Terus untuk transmisinya dia sudah menggunakan Triptonic. Lalu yang nggak lupa juga, bahannya semua untuk interiornya itu adalah soft touch semua ya. Jadi bahan itu sangat lembut sekali gitu, sangat lembut, luar biasa bahannya ya. Cuman ini aja mungkin yang dia plastik seperti pintu-pintu, tapi lainnya ini semua sangat lembut gitu. Dan ini juga bahannya lembut ya, yang warna krim muda. Dan dia juga ada panel wood yang bentuknya warnanya sangat mewah, yang berwarna dengan coklat seperti ini. Kaca spionnya kalian bisa lihat dia seperti ini ya. Dia seperti kamera indes, jadi bisa ngerekam bagian depan maupun ngerekam bagian belakang. Dan di sini ada pengaturan-pengaturannya, canggih sekali. Lalu kita ke bagian atas, ini ada untuk lampu kanan kiri, ada untuk pengaturan pintu kanan maupun pintu kiri, seperti mobil pada umumnya. Dan di sini dia juga ada untuk buka sunroofnya. Nah, lihat sunroofnya langsung terbuka ya. Itu kita lihat ya. Nah, jadi itu bisa diatur dari depan maupun dari belakang. Lalu untuk buka bagasi, di sini juga ada tombolnya, ya, karena dia sudah menggunakan power back door. Maka pintu belakang akan otomatis terbuka, ya. Mewah sekali ya, jadi semuanya bisa diatur dari depan untuk kenyamanan penumpang. Nah, yang kelima adalah akomodasi atau kelapangan. Seperti yang tadi kita bilang, mobil ini kayaknya nggak perlu ngomongin lagi akomodasi ya, karena dari sini anak-anak bisa lewat ya, ataupun kita bisa pindah ke belakang dengan mudah. Dan mobilnya sangat lapang ya. Kalau untuk kelapangan ini udah nggak usah dikhawatirkan lagi ya. Kelapangannya sangat lapang gitu. Apalagi untuk nyimpan barang kayak tadi gini, tempat penyimpanannya juga sangat banyak. Jadi kalau kita bilang masalah akomodasi, mobil ini luar biasa.
Yang keenam adalah bagaimana pajak BBM dan juga harganya saat ini. Untuk harganya yang bekas ini mungkin harganya masih sekitar 700 ke 800 juta ya, jadi masih sangat mahal. Sementara untuk pajaknya sendiri ini kita tadi belum dapatkan datanya ya, tapi kisaran kita itu sekitar mungkin 10 juta mungkin ya untuk pajaknya ya. 2004 aja pajaknya aja sekitar 7 jutaan ya. Mungkin untuk yang 2019 ini mungkin pajaknya mungkin mau harganya mungkin sekitar mungkin 11 atau 12 juta. Tapi nanti bisa kita tulis nanti di kolom komentar. Kalau kalian tahu silahkan kalian tulis di kolom komentar juga ya. Lalu untuk BBM-nya berapa? BBM-nya ini sekitar 1 liter 7 kilo ya. Dan itu cukup sedang lah ya, bisa dikatakan untuk mobil sekelas premium kayak gini. Dan kalau beli mobil kayak gini otomatis kalian sediakan kantong untuk beli Pertamax ya, jangan beli Pertalite apalagi premium ya. Dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Jadi gimana kesimpulan kita tentang mobil Toyota Alphard ini? Bisa kita bilang mobil ini ya sangat cocok buat orang yang berkelebihan uang ya, karena mobil ini baik baru maupun bekasnya itu masih sangat mahal ya. Jadi kalau kalian pengen punya mobil ya yang seperti ini, tapi misalnya budget kalian nggak cukup, mungkin kalian bisa turunin tadi kayak aku bilang di awal ke Alphard yang tahun 2004 atau 2005, karena harganya itu masih 100 jutaan ya, udah 100 jutaan maksudnya. Sementara yang ini sangat mahal ya, apalagi barunya itu udah 1 miliar lebih gitu ya. Dan penggunaan mobil ini sangat diutamakan untuk kalian yang ingin merasakan kenyamanan sebagai penumpang dan membawa keluarga besar. Karena seperti tadi kita bilang, akomodasinya itu sangat lapang. BBM-nya juga nggak terlalu boros untuk mobil sebesar ini. Fiturnya sangat lengkap, apalagi dilengkapi dengan panoramik dan juga sunroof. Dan juga tadi kayak kita bilang, dia punya lampu-lampu yang bisa memberikan suasana yang sangat berbeda di dalam mobil ini. Jadi bisa kita bilang mobil ini sangat-sangat sempurna. Klik like dan subscribe kalau kalian suka. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Aku Rizky dari channel Rizky Akbar. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Salam 7 hal.